ada apa Mas? Ada apa? Tuh di belakang. Sini Pak, sama Oke, Bapaknya tenang ya Pak ya. Tenang ya Pak ya. Allah. Jangan-jangan itu Mas yang suka gangguin usaha saya Mas. Astagfirullahaladzim. Apa itu Pak? Itu ada lagi Mas. Pocong, Dik. Pocong? Iya. Harus banget itu. Oh, Allah. Timun. Ini ya Pak? Oh, Angkutan iya. umum ya Pak? Ya itu angkutannya. Oh ini. Jadi gimana kemarin-kemarin sih biasa. Oh kemarin-kemarin biasa Iya penumpang biasa banyak gitu. Tapi tiba-tiba kok minggu-minggu ini jadi seperti ini gitu. Oh berarti Sepi. dalam jangka beberapa minggu ya Pak ya? Iya. Sebenarnya masih bagus sih Pak ya? Iya. Aku juga heran. Iya sih ya. Biasanya kan biasa gitu kan. Ini terawat sekali. Rame. Tapi kadang-kadang ada orang baru masuk, udah keluar lagi. Oh gitu baru kan. masuk ke Iya dalam? baru terus masuk ke dalam. Kadang keluar baru lagi? di lawang pintu. Oh di pintu sini? Iya di pintu sini udah kabur teriak-teriak gitu. Oh itu yang waktu itu Bapak cerita di dalam ya katanya? Iya. Saya bikin Bapak benar-benar curiga karena ada yang teriak-teriak katanya ada setan, Iya, ada setan, ada begitu, setan iya, itu ya. Iya. Padahal kalau saya lihat nggak ada apa-apa gitu. Tapi Normal-normal sebelum- aja. Oh, tapi sebelum kejadian seperti ini Pak, apakah sebelumnya itu normal-normal saja Pak? Iya, Penumpang? normal-normal saja, biasa-biasa aja gitu. Orang ya duduk-duduk aja. Tapi tiba-tiba minggu-minggu ini gitu heran, langsung pada kabur. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Allah. Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Ini mobil goyang sendiri, Dik. Goyang sendiri seperti Iya, ini Pak. makanya ini. Astagfirullahaladzim. Tuh, berhenti lagi. Jadi merinding saya ini. Iya sih, sama saya juga merinding juga ini. Ya Allah. Cobalah minta tolong sama Mas. Iya. Coba nanti kita cari solusinya begitu Pak. Iya. Ya Allah. Tapi benar Tolong banget Mas. panas banget sih. Iya. Insya Allah nanti kita cari solusinya ya Pak Iya, ya. iya. Oke, sebelum itu kita pembukaan dulu ya saudara. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga di sini ada narasumber kita yaitu Pak Nartam dan ada Mas Budi juga. Jadi kita sudah sempat berbincang-bincang di dalam rumah. Kan tadi Pak Nartam mendapatkan suatu keluhan yang dimana ini mobilnya sering digangguin oleh makhluk halus yang bikin Pak Nartam ini sempat mengganjal bahwasanya terakhir itu ada penumpang dan penumpangnya naik mobil ini. Kemudian dari mobil ini Langsung lari. orangnya itu langsung lari gitu. Nah, sekarang kita coba untuk mencarinya benar atau tidaknya ya Pak ya. Iya. Ya, kita harus mencari tahu. Tapi- Ya tolong aja Mas. Oh, Baik, iya. Pak. Biar Iya, Enak. nanti kita coba cari solusinya ya Pak ya. Tapi begini Pak, tadi saya juga masuk ke dalam itu rasanya panas sih Pak. iya. Atau jangan-jangan memang ada yang nggak suka sama jenengan yang dimana jenengan itu mungkin nariknya lebih banyak, Iya. mungkin saja seperti itu. Nah, oke Pak, coba kita untuk astagfirullahaladzim, gerak-gerak lagi nih. Iya, Hendrik. Ya Allah. Astagfirullah. Jadi saya jadi takut Mas ini. Iya. Oh banget Mas Budi, dari sini bau amis banget. Astagfirullah. Bau banget dari sekitaran sini loh. Iya, Hendrik. Iya. Astagfirullahaladzim Mas. Hah? Itu ada apa Mas? Ada apa? Tuh di belakang. Sini Pak, sama Astagfirullahaladzim. Oke, Bapaknya tenang ya Pak ya. Tenang ya Pak ya. Ya Allah. Jangan-jangan itu Mas yang suka gangguin usaha saya Mas. Besar kemungkinan, cuman kita nggak tahu apa maksud dan tujuannya. Iya. Tapi coba kita koreng informasinya. Wahai makhluk, assalamualaikum. Permisi, mengapa Anda mengganggu usaha orang lain? Ya Allah, besar kemungkinan ini Pak. Iya mungkin. Membuat penumpang-penumpang yang tadinya mau naik jadi gagal gara-gara ada makhluk yang bersemayam di sini. Iya, Hendrik. Jadi itu, Hendrik. Astagfirullahaladzim. Saya mohon kepada Anda, kasihan dari bapaknya ini sedang mencari pertolongan karena tempatnya ini, mobilnya ini diganggu oleh diri Anda. Jadi saya mohon dengan sangat untuk Anda jangan mengganggu di sini lagi. Bagaimana? Ya. Mohon maaf, kami tidak bisa pergi.
Karena makhluk-makhluk seperti kalian ini masih mengganggu. Iya, sama meresahkan itu. Iya loh. Masa orang sedang cari nafkah, malah kalian ganggu. Atau jangan-jangan ada yang tidak suka dengan Pak Nartam ini. Oh, iya Iya, katanya. benar, Dik. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, coba Mas Yudi. Kita coba korek informasinya. Iya. Saya kunci dulu ini makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Karena Anda sudah mengganggu, jadi mau tidak mau saya kunci saja. Siap Mas Budi ya, saya Siap, masukin ke raga jenengan. Iya. Oke, buat Pak Nartam yang tenang dulu ya Pak ya. Iya, iya, Pak. Nah, kita coba untuk menggali informasi sebenarnya dari makhluk ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa? Siapa dirimu? Siapa kami? Anda tidak perlu tahu. Yang terpenting, kami datang di sini karena diberikan tugas oleh Pak Nartam. Katanya usahanya ini diganggu oleh diri Anda. Memang diriku yang selalu mengusilnya Oh, dan jadi mencari penumpang yang menduduki angkot ini. oh, jadi seperti itu. Kenapa kalau boleh tahu? Kasihan penumpang ingin pulang, penumpang ingin pergi, tapi mereka malah justru tidak jadi gara-gara ada makhluk-makhluk seperti kalian. Karena diriku hanya dikirim saja untuk mengganggu yang mempunyai angkot ini. Tapi kasihan orang dari Pak Nartam sendiri saja, dia hanya sedang mencari nafkah. Benar ya Pak ya? Iya. Kasihan dia ini tulang punggung keluarga ya Pak ya. Iya, saya dari jauh-jauh Mm-mm. merantau ke sini Hanya sekedar hanya untuk untuk mencari mencari nafkah. nafkah, mencukupi hidup keluarga. Iya ya Pak ya. Oke, Bapaknya tenang ya Pak ya. Ya. Yang sabar, nanti kita akan mencari keseluruhannya ya. Iya, amin. Begini, Anda sudah mendengarkannya kan tadi bahwa Pak Nartam ini hanya sekedar untuk mencari nafkah saja di sini. Iya, diriku mendengarnya, tetapi diriku tidak peduli. Kenapa? Karena Apakah diriku ditugaskan hanya ingin menghalangi saja. Siapapun yang menaik angkot ini akan aku selalu ganggu. berarti ini ulah dari persaingan atau bagaimana? Diriku tidak mengerti dan tidak tahu. Kok sampai seperti ini? Hanya itu saja yang saya herankan. Tapi Diriku begini. hanya menjalankan perintah saja dan Iya. menuruti apa yang dikatakan junjunganku. Iya, saya mengetahuinya. Akan tetapi begini. Ya, walaupun memang ini adalah suatu persaingan, tapi jangan sampai seperti inilah. Harusnya kan harus saling respect, harus saling merangkul begitu. Yang namanya usaha pasti kan ada naik turunnya. Jangan sampai ada keirian. Diriku tidak mau dan tidak tahu soal itu. Maka dari itu, saya mohon kepada diri Anda untuk tidak usah mencoba mengganggu mobil ini lagi. Kasihan dari Pak Nartam sendiri yang hanya sekedar untuk mencari sesuap nasi saja dari mobil ini, begitu. Diriku tidak mau Kenapa kok Anda tetap tidak ingin? karena diriku akan mengabdi kepada junjunganku untuk selalu mengganggu manusia itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sudahlah, kau jangan menghalangiku. Pergi saja. Begini, bagaimana kami tidak menghalangi diri Anda? Orang diri Anda sendiri saja menghalangi rezeki dari orang lain kok. Anda sudah menghambat rezeki orang loh. Ini dimana rezeki itu kan sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Sudahlah, kau tak usah banyak bicara. Pergi saja. Mohon maaf, kami tidak akan pergi sebelum semua permasalahan di sini terselesaikan. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar, ya Allah. Wahai makhluk, tenang terlebih dahulu. Jangan seperti ini cara Anda. Jangan seperti ini. Kenapa Anda kau menyerang susah saya? sekali untuk pergi dari angkot ini? Mohon maaf. Anda yang seharusnya pergi dan jangan mengganggu umat manusia. Bagaimana? Tidak akan pergi Kenapa? karena diriku sudah nyaman di sini dan Oh. akan selalu mengganggu penumpangnya. Oh begitu. Jangan kau halangiku. Mohon maaf.
tidak akan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kunci diri Anda terlebih dahulu. Bismillah. Allah. Begini saja. Saya mohon dengan sangat kepada diri Anda untuk kedepannya tidak usah mengganggu Pak Nartam lagi. Saya mohon dengan sangat. Tidak bisa. Kenapa? Diriku akan selalu mengganggunya. Sudahlah. Jangan halangi diriku. Lepaskan ikatanmu ini. Mohon maaf. Saya sekali lagi berbicara baik-baik dengan diri Anda. Ini demi kebaikan diri Anda sendiri daripada Anda mengganggu umat manusia. Lebih baik Anda terbebas saja. Tidak mau. Diriku tidak mau. Berarti itu sudah dari lubuk hati Anda ya. Diriku akan menuruti apa yang dikatakan junjunganku dan akan selalu mengganggu orang itu. Baiklah, karena ini permintaan dari diri Anda. Jadi mau tidak mau, lebih baik saya leburkan saja diri Anda. Kau tidak usah macam-macam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Apa ini? Kok tiba-tiba ada kembang? Iya ada bunga. Ini apa, Andrik? Enggak tahu, ini tiba-tiba ada kembang ini jatuh pada berjatuhan. Iya, Yang mana itu? Astagfirullahaladzim, apa itu? Ya Allah ya Rabbi. Makhluk apa itu, Andrik? Kurang paham, coba. Nggak kelihatan loh. Astagfirullahaladzim. Oke, coba kita buka. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah. Tadi, Andrik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Kok malah jadi semakin banyak makhluk yang ada di sini? Hai, tenang terlebih dahulu. Apa tujuan Anda sebenarnya? Hah? Kenapa banyak sekali makhluk yang berada di dalam mobil ini? Oh, jadi seperti itu. Tapi mohon maaf, Anda ini sudah keterlaluan. Anda sudah membuat mereka yang ingin naik ke mobil ini jadi gagal. Lagi pula, kenapa kok sampai seperti ini? Saya kunci dulu. Saya kunci dulu, tidak ada. Tadi Anda bertanya siapa kami. Kami hanyalah manusia biasa yang sekedar dimintai tolong oleh Pak Nartam terkait permasalahan yang terjadi. Allah, oke Mas Budi siap ya? Siap, Andrik. Saya coba untuk masukin ke raganya jenengan saja. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan berani menghalangiku untuk mencelakai manusia itu. Mencelakai maksud Anda bagaimana? Kok sampai ingin mencelakai? Karena diriku dikirim di sini hanya ingin mencelakai manusia itu sekaligus penumpang angkot ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ternyata Pak, begini Pak. Makhluk ini hampir saja untuk mencelakai jenengan ini Pak. Iya. Ya Allah. Mohon minta pertolongannya, Pak. Iya, siap ya Pak ya. Bapaknya yang tenang saja. Hati-hati. Hei, jangan Anda menyerang Pak Nartam yang tidak tahu apa-apa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Wahai Batu Dharma Wijaya. Kau tak usah macam-macam kepadaku dan tidak usah mencampuri. Ini adalah urusanku. Karena diriku ditugaskan hanya ingin mencelakai dia. Berarti sudah ada waktunya untuk mencelakai Pak Nartam. Beruntung saja ada kita. Jika tidak, mungkin saja ke depannya Anda akan membuat Pak Nartam dan juga penumpang-penumpang yang lain dibuat celaka. Berani sekali dirimu mencampuri apa yang sedang kulakukan. Saya tundukkan saja diri Anda, wahai Batu Dharma Wijaya. Allah Akbar. Lepaskan ikatanmu ini. Tidak akan, mohon maaf. Karena diri Anda yang sudah menyerang saya terlebih dahulu. Mengapa tubuhku terikat seperti ini? Sengaja saya ikat supaya Anda ini tidak akan mencoba untuk
menyerang Pak Nartam lagi? Mengapa kau ingin sekali membantu manusia itu? Ya, karena Pak Nartam sendiri yang meminta pertolongan kepada kita. Saya bertanya pada diri Anda terkait banyaknya makhluk yang ada di dalam mobil ini. Yang besar kemungkinan sepertinya ada sesuatu benda yang disembunyikan di sini. Benar atau tidak? Iya, itu memang benar. Jadi benar ya. Kalau boleh tahu, di mana benda itu berada? Tidak akan pernah kutunjukkan kepadamu. Sudahlah, beritahu saja. Sudah kukatakan, tidak akan kutunjukkan. Begini saja. Sebenarnya saya juga tidak ingin mencelakai diri Anda. Kita cobalah untuk bernegosiasi saja. Saya bisa saja untuk melepaskan diri Anda dengan junjungan Anda, namun beritahu di mana benda itu berada. Sudah kukatakan, diriku tidak ingin mengasih tahu kepadamu di mana buah itu berada. Namun begini, saya ingin bertanya, yang berarti semua ini memang dari persaingan. Tentu saja, memang benar. Dialah yang selalu ramai banyak pelanggan di angkot ini, sedangkan yang menyuruhku itu tak pernah satupun yang mendekat kepada angkotnya, sehingga dia mengirimku di sini untuk mengganggunya atau mencelakai manusia itu. Astagfirullahaladzim, benar ini Pak. Berarti itu suruhan orang kali ya? Iya, besar kemungkinan memang suruhan Iya. orang ini Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi bapaknya tahu tidak siapa orangnya? Ya nggak tahu, saya makanya saya minta tolong sama Mas. Jadi saya nggak tahu orangnya. Oke, tenang saja. Yang terpenting, walaupun bapak tidak tahu ke depannya, yang terpenting bapak tidak usah dendam ya Pak ya. Iya, insya Allah. Biarkan saja yang berlalu, biarlah berlalu. Iya. Yang terpenting bapak fokus pada mencari nafkah bapak Iya, sendiri iya, saja. iya. Sekarang begini, terima kasih atas informasinya. Namun kami juga belum mendapatkan benda yang sedang kami cari, yang sepertinya berada di dalam mobil ini. Tetapi diriku tidak berani mengatakan itu. Bila mana diriku mesti tahu, maka dirikulah yang akan celaka. Jadi seperti itu. Baiklah, tidak apa-apa. Saya bisa membantu mencoba untuk melepaskan hubungan Anda dengan Tuhan Anda. Yang terpenting Anda ke depannya cobalah untuk bertobat dan menuju ke jalan yang lebih baik. Memang apa itu tobat? Tentunya menjadi makhluk yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta. Kemudian Anda tidak usah mengganggu umat manusia lagi. Apa itu bisa untuk menenangkan diriku? Insya Allah bisa. Karena kondisi Anda saat ini sedang tersulut emosi. Baiklah, akan kuturuti perkataanmu itu. Baiklah. Jadi Anda bersedia ya? Ya, tentu saja diriku bersedia. Coba ulurkan tangan Anda. Ulurkan tangan Anda. Astagfirullahaladzim. Kau telah tertipu oleh diriku. Tidak semudah itu untuk kuungkapkan kepadamu manusia. Rasakan ini. Matilah kau manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya leburkan saja diri Anda. Astagfirullahaladzim. Kok jadi banyak yang makhluk seperti ini sih Mas? Tolong Oke. saya bantu lah Mas. Oke, baik. Biar saya lancar usahanya gitu. Oke, baik Pak. Kita akan membantunya Pak. Iya. Ya mungkin saja dari kita sudah dapat informasi dari makhluk yang tadi dia Iya, berkata Iya. ada orang yang tidak suka sama usaha ini dengan Pak. Iya. Pokoknya saya minta tolong selesaiin masalah ini. Saya kan nggak bisa apa-apa lah. Cuman kita minta tolong aja sama mas-mas yang ada di sini gitu. Oke, siap Iya, Pak. oke, Pak, Kita siap. akan membantunya ya Pak ya. Iya. Oke, bapaknya datang. Ayo kita masuk ke dalam dulu saja Iya, ya Pak. Ayo Pak, kita masuk ke dalam dulu biar bapaknya tenang.
Astagfirullahaladzim. Apa itu, Pak? Itu ada lagi, Mas. Bukannya pocong, Dik. Pocong. Iya. Pas banget itu. Oh, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sedang apa pocong itu di situ? nggak tahu, tapi mungkin saja untuk menghalangi tujuan kita ini. Iya, Dik. Ya Allah, ada apa dengan pocong ini tiba-tiba muncul di situ? Hei, wahai makhluk, permisi. Ini kenapa Anda berada di dalam rumahnya Pak Nartam? Atau jangan-jangan Anda juga ingin mengganggu keluarganya Pak Nartam atau bagaimana? Mohon maaf, kami tidak akan pergi sebelum semuanya terselesaikan. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Mudah, Dik. Oke, Allahu Akbar, Allahu Akbar. bapaknya Pak Nartam tetap di belakang saya saja ya Pak ya. Ya. Ini yang saya takutin nanti bapaknya terkena ludah pocongnya ya, ya, Pak. ya. Iya, Pak. Ini sangat berbahaya, Pak. Tidak akan. Justru Anda yang harus pergi dari hadapan kita. Astagfirullahaladzim, saya kunci saja makhluk ini. Bismillah. Biar tidak meludahi terus. Bismillah. Allah Akbar. Mohon maaf, tidak akan. Tidak akan saya lepaskan sebelum semua permasalahan di sini terselesaikan. Oke, Mas Budi siap ya? Siap, Dik. Saya coba masukin ke raga jenengan saja. Iya, iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudahlah, pergi saja kau. Mohon maaf, kami tidak akan pergi. Lagi pula, kok sampai bisa menyerang rumahnya Pak Nartam ini? Asal dirimu tahu, diriku ditugaskan hanya ingin menutupi rezeki dari orang itu. Namun kenapa sampai ke dalam rumahnya Pak Nartam? Karena diriku akan selalu mengganggunya dan menutupi jalan rezekinya. Jadi seperti itu. Jadi dari segi rumah pun juga sama. Anda itu mengganggu keluarganya juga. Iya, itu memang benar. Allahu Akbar, ya Allah. Begini, wahai makhluk, kasihan. Anda bisa melihatnya sendiri. Sampai Pak Nartam ini meminta tolong ke sana ke sini, tidak ada jalan keluarnya. Dan sampai sekarang kita sudah mengetahui semuanya. Sepertinya memang ada yang tidak suka. Dan orang itu mengirimkan makhluk-makhluk seperti kalian untuk mengganggu usahanya. Sudahlah, lebih baik dirimu tidak usah mengikuti orang itu saja. Mohon maaf, Karena orang itu akan aku selalu ganggu. ini demi kebaikan mereka. Karena rezeki itu sudah ada yang mengatur. Bukan diri Anda yang mengatur, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anda tidak perlu mencoba untuk mengusik mereka lagi. Mengapa kau ikut campur apa yang sedang kulakukan? Bagaimana kami tidak ingin ikut campur jika diri Anda saja sekarang masih tetap mengganggu dari segi kerezekiannya. Justru itu, diriku dikirim di sini hanya ingin mengganggunya dan menutupi semua apa yang dia lakukan. Kalau boleh tahu, siapa nama orang pengirim yang sudah mengirimkan diri Anda dan juga yang lain ke sini? Diriku tidak mau untuk mengatakan siapa dia. Berarti benar ya, ada puhul yang berada di dalam mobilnya Pak Nartam. Iya, memang benar di situ ada. Ya sudah, begini saja. Saya mohon kepada diri Anda untuk bertobat saja. Bagaimana? Tidak mau. Tidak mau. Sebentar. Kayak ada yang aneh. Anda ini sepertinya makhluk dari salah satu puhul yang sengaja keluar dari puhul itu. Saya pegang dulu diri Anda. Ih. Saya merasakannya. Wah, benar ada di dalam situ. Ternyata makhluk ini adalah puhul ini. Puhul yang sudah dikirim oleh orang yang tidak suka kepada Pak Nartam. Ternyata kau sudah mengetahuinya. Saya dari tadi merasakan energi yang mengganjal. Yang dimana energi itu seperti diri Anda itu tersambung dengan mobil ini. Tentu saja, bila mana bul itu masih tertanam di situ, maka selamanya diri kau selalu mengganggunya. Astagfirullahaladzim.
Lantas apakah Anda tidak ingin mencoba menjadi makhluk yang lebih baik? Tidak bisa. Oh, tidak bisa karena Anda ini adalah buhul begitu. Iya, sampai kapanpun diriku tetap jahat kepada para manusia. Allahu Akbar. Ternyata benar Pak Nartam. Iya. Jadi memang ada buhul. Iya. Bapaknya tahu buhul kan? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Iya, Iya, kurang nggak lebih tahu saya. buhul itu semacam kayak benda sihir Oh iya iya iya. yang membuat keresikian Bapak itu terganggu. Iya. Dan besar kemungkinan buhulnya itu terbuat dari kain kafan. Oh gitu. Oh. Iya, karena pocong ini kan memiliki energi seperti yang tadi saya katakan Pak Nartam. Iya. Astagfirullahaladzim. Tolong dilenyapkan aja, Pak. Iya, kita bakar saja nanti Iya, buhulnya iya, ya. iya. Begini saja, saya akan mengembalikan diri Anda ke dalam mobil supaya kami bisa mencari energi diri Anda. Saya tandai dulu dari Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya. Tanda itu akan menunjukkan di mana keberadaan diri Anda dari dalam mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Saya keluarkan diri Anda secara paksa. Allah Akbar. Oke, Mas Budi, bangun Mas Budi. Oke, Pak Nathan. Coba kita balik lagi kali ya ke mobilnya Bapak. Iya, iya, iya. Ayo, yuk. Kita balik lagi. Astagfirullah. Apa yang diinfokan tadi, Dik? Jadi sepertinya pocong tadi itu adalah buhul Mas Budi. Buhul. Astagfirullahaladzim. Kita Dan mencarinya, Dik. ini saya merasakan energi Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Allah. Apa lagi nih? Oke, tenang Mas Budi. Ya. Sepertinya dia sudah mengetahui keberadaan dari apa namanya buhulnya ini. Iya sepertinya, Dik. Makanya dia langsung mendatangi kita, Dik. Jangan-jangan ada benda di dalam, Mas. Iya, Pak. Iya. Banyak tenang, Pak. Iya. Mohon maaf, Anda harus menyingkir. Saya sudah merasakannya, titik keberadaan dari buhul itu yang sudah menutupi kerezekian dari Panartam ini. Dan sekarang diri Anda ingin mencoba menghalangi kita supaya kita tidak bisa mendapatkannya. Oh, Allah, astagfirullahaladzim, Allah. Ada di Panartam, sini di belakang kita Panartam. Bisa membahayakan makhluknya. Oh, Allah, saya kunci dulu diri Anda, bismillah. Allah Akbar. Mohon maaf, ini berada di jalan dan Anda ingin mencoba menakutkan orang-orang lain juga. Jadi mau tidak mau saya kunci dan saya masukkan saja diri Anda ke raga saudara saya. Baik, Mas Budi siap ya? Siap, Dik. Ini takutnya nanti ada orang lewat, Iya. terus takut melihat makhluk seperti ini. Iya, benar, Dik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jangan berani dirimu mengambil buhul di dalam mobil ini. Tentunya akan berhadapan denganku. Pantas saja tiba-tiba tadi Anda itu ingin menerkam kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Anda mau kemana? Saya kunci dulu. Lepaskan ikatanmu ini. Tidak akan. Tidak akan saya lepaskan. Diriku melihat kau memakai sesuatu. Apa itu? Ini maksud Anda. Iya. Ini adalah Batu Dharma Wijaya. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya. Berarti Tuhan Anda saat ini sedang memantau kita ataupun mengintai kita. Tentu saja dia sedang memantau dirimu. Oh, jadi dia tahu keberadaan kita yang dimana kita ingin menarik buhul itu dari dalam mobil ini. Benar. Maka dari itu diriku tugaskan untuk menghalangi kalian untuk mengambil suatu benda di mobil ini. Ya Allah, pantas saja. Kok tahu gerak-gerik kita? Dan kenapa tiba-tiba jadi banyak sekali makhluk datang ke sini? Ternyata Tuhan Anda itu sudah melihat kita dari jarak jauh. Dan begini saja, sebenarnya saya tidak ingin mencoba untuk menyerang diri Anda, namun diri Anda tadi hampir saja menerkam saya. Saya mohon dengan sangat kepada diri Anda, bilang kepada Tuhan Anda bahwa jangan
coba-coba untuk mengusik Pak Nartam lagi. Bagaimana? Tapi tidak semudah itu. Kenapa? Karena diriku tidak ingin melanggar apa itu ucapkan tuanku untuk menghalangi kalian mengambil puhul di dalam mobil ini. Memang jika Anda melanggar akan apa yang terjadi kepada diri Anda? Tentunya dirikulah yang akan celaka olehnya. Anda akan celaka oleh dirinya begitu. Karena diriku tidak becus dalam mengambil atau melindungi puhul itu di hadapan kalian. Begini saja. Saya tahu saat ini Anda terancam. Namun saya mengerti perasaan diri Anda yang dimana diri Anda tidak ingin dijadikan budak oleh Tuhan Anda. Jadi saya bisa saja untuk mencoba membuat diri Anda itu sadar. Apa ucapanmu bisa dibuktikan? Ya, namun begini, Anda untuk kedepannya tidak usah mengusik ataupun mengganggu umat manusia lagi. Itu bisa saja terjadi kepadaku dan diriku tak akan mengganggu manusia asalkan kau jangan apa-apakan bull itu. Mohon maaf, kami harus apa-apakan dong bull ini. Orang bull ini sudah mengganggu aktivitas Pak Nartam kok. Lalu bagaimana dengan junjunganku yang telah memerintahkanku? Ya sudah, jauhi saja. Anda mau saja dijadikan budak oleh Tuhan Anda. Hanya Baiklah. sedikit sajen membuat diri Anda itu menjadi setia. Itu sama saja Anda itu makhluk yang, mohon maaf, makhluk yang pintar, karena Anda itu mudah sekali untuk diperbudak. Lalu diriku harus bagaimana? Sudah saya katakan, lebih baik jauhi umat manusia. Baiklah, akan aku mencobanya. Nah, jika Anda ingin mencobanya, nanti akan merasakan apa itu kebebasan. Lalu mau apakan diriku? Saya akan melepas ikatan Anda dengan Tuhan Anda. Bagaimana? Iya, silakan saja. Anda bersedia? Ya, diriku bersedia. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharmawijaya. Bagaimana? Coba Anda rasakan. Ternyata ucapanmu benar sekali manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang diriku mempercayai kepadamu. Baiklah. Karena Anda sudah mempercayainya, sekarang Anda sudah tidak akan dileburkan lagi oleh Tuhan Anda. Tentunya diri Anda sudah akan tenang ke depannya. Namun dengan syarat yang tadi saya katakan, jangan mengusik umat manusia. Bila mana diri Anda mengganggu umat manusia, itu sama halnya diri Anda itu akan lebur dengan sendirinya. Baiklah, diriku tak akan pernah melanggar apa yang kau ucapkan. Namun begini, kalau boleh tahu, siapa nama orang yang tidak suka dengan Pak Nartam? Dia bernama Andi. Oh, Pak Nartam benar, itu namanya Andi yang gak suka sama jenengan. Iya mungkin. Oh, tapi jenengan tahu Andi ya? Andi tahu. Tahu ya? Iya. Oh, ternyata tahu ini Pak Nartam siapa si Andi. Ya sama. Iya sama supir angkot juga. Oh, sama-sama supir kok sampai segitunya sih. Seharusnya kan harus solidaritasnya kuat begitu. Ya namanya manusia kan memiliki sifat yang berbeda-beda. Tapi tidak apa-apa. Tapi bapaknya tahu nggak keberadaan rumahnya Pak Andi? Nggak tahu, saya nggak tahu di rumahnya, nggak tahu. Oh, tapi sering mangkal bareng? Iya, kalau mangkal bareng sih ya orangnya biasa-biasa aja kelihatannya gitu. Ya sudah, begini saja Pak Nartam. Saya mohon izin untuk istirahat di rumahnya jenengan terlebih dahulu. Iya. Besoknya kita coba bergegas ke tempatnya itu ya. Iya. Si Andi itu. Iya. Ntar saya cari tahu orangnya. Ya, kita ke tempat pangkalannya saja. Iya, siap. Ya sudah. Saya mengucapkan terima kasih kepada diri Anda. Namun saya ingin dengan harap kepada diri Anda untuk ingatkan baik-baik
kepada Tuhan Anda bahwa besok kami ingin menemuinya. Namun tenang saja, kami tidak akan menyakitinya, hanya untuk memberikan nasihat saja. Baiklah, apa yang kubicarakan akan saya sampaikan kepadanya. Baiklah, alhamdulillah. Namun begini, apakah Anda bersedia untuk bertobat dan mengucapkan kalimat syahadat? Tentu saja diriku bersedia. Baiklah, jika Anda bersedia, ikuti perkataan saya. Ucapkanlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba aminkan seperti saya. Alhamdulillah. Sekarang Anda sudah tenang dan silakan Anda keluar dari raga saudara saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allahu Akbar. Oke, Mas Budi, bangun Mas Budi. Oke, Alhamdulillah. nggak apa-apa kan Mas Budi? Gak apa-apa, Dik. Apa yang disampaikan, Dik? Jadi kurang lebih dari makhluk itu Ya. memang sengaja ingin menghalangi, akan tetapi alhamdulillah bisa ditobatkan juga. Ya syukur, alhamdulillah ya, Dik. Mm-mm. Lalu bagaimana dengan bulan di mobil ini, Dik? Oke, kita coba ambil ya. Oke. Pegang, sedikit. Oke, siap. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasakannya di sekitaran sini, titiknya tadi tuh. Coba, Dik, cek, Dik. Gimana ya bukanya? Ah, ini udah. Bisa, Dik? Ada nggak? Coba terangin Mas Budi, enggak ada ya? Keadaannya kosong, Dik. Kosong kelihatan. Enggak ada, kosong. Dari sini, makanya dari itu saya ngerasa dari awal itu Mas Budi. Di sekitaran Coba, sini Dik. ngerasa bau banget, bau amis gitu. Iya, Dik. Nyinyir banget. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Coba kamera masukin ke sini. Lihatin di situ, di dalam. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Iya, Dik. Coba saya tarik saja ya. Kelihatan, Dik. Bisa, Dik. Jelas, Dik. Samar-samar itu sedikit. Astagfirullahaladzim kan. Ada itu, Dik. Ada kan? Iya. Ya Allah. Coba terangin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yang benar. Ternyata buhulnya dalam bentuk kain kafan. Iya, Dik. Coba saya netralis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini Pak yang namanya buhul Pak. Ya. Jadi Bapak kan tahu kan bahwa orang yang nggak suka sama jenengan ini mengirimkan benda-benda seperti Ya, ini dan ya, dimasukin ya. ke sini Pak. Ya, Astagfirullahaladzim. Oke, Bapaknya nggak perlu kaget ya Pak ya. ya, ya, Ini kita bakar saja ya Pak ya, ya. ya, ya. Daripada Terserah Mas saja mau diapain. iya, supaya nanti ke depannya usaha Bapak lancar. Ya, amin, amin, ya amin, Allah, ya Allah, ya Rabbal Rabbal alamin. alamin. Pocong ini Mas Iya, Budi. Dik. Nanti kita apakan itu, Dik? Pegang dulu Mas Budi. Oke, siap. Ini Pak, saya mohon izin untuk menetralisir Ya, terlebih siap. dahulu ya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Coba Mas Budi, saya pegang kamera. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada akhirnya semuanya sudah terselesaikan, Pak. Iya. Ya. Berarti sekarang ini alhamdulillah udah beres berarti ya Mas. Iya, alhamdulillah Ya, sudah beres, Pak. ya mudah-mudahan kedepannya ini bisa lancar lagi seperti kemarin-kemarin lah. Amin ya Amin, Allah. Pak. Ya Rabbal Mudah-mudahan Mas di sini sudah membantu saya. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah Amin, ya Pak. Rabbal Terima alamin. kasih banyak. Karena saya mah nggak bisa, intinya saya nggak bisa apa namanya ngasih imbalan lah. Ngasih Enggak, imbalan. kalau itu nggak usah dipikirin, Pak. Kami Kami ikhlas, ikhlas iya, lahir iya, batin. iya. Tapi nanti saya mohon izin untuk menginap Iya, karena iya. kan besok kita coba untuk berangkat bareng ya Pak ya. Iya. Untuk mencari Iya. keberadaan yang namanya si Andi. Iya. Mudah-mudahan kebaikan Mas dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga Diberi, ya, mudah-mudahan diberi. dari usahanya Bapak ke depannya lancar dan ya intinya berkah barokah. Amin. Amin, Ya Allah ya ya Rabbal alamin. Terima kasih ya Mas ya. Lagi sama-sama Iya, Pak. Pak. Sama-sama, Pak. Ya intinya buat para saudara ya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatif ya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Iya. Bahwasanya tidak baik untuk mengirimkan hal seperti ini Iya. hanya untuk kepentingan pribadi saja. Iya. Ya. Mungkin hanya itu. Di sini saya Hendrik dan juga Mas Budi. Kemudian ada Pak Nartam juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.